Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 3 Februari 2022, hari biasa dalam pekan biasa yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 6, ayat 7 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan dalam tugas perutusan, pun dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman yang percaya dan mengimani Yesus sebagai juru selamat. Ungkapan Yesuslah andalanku menunjukkan keyakinan kita bahwa Yesus akan melakukan segala sesuatu kepada kita maupun kepada orang lain melalui diri kita. Sebagai seorang utusannya, Yesus menegaskan kepada para murid bahwa rahmat yang diberikan sudah cukup. Ia berpesan, dalam menjalankan misinya tidak usah repot dengan makanan, roti pun jangan, dan harta yang melekat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak melarang murid memenuhi apa yang dibutuhkan sebagai yang pokok. Misalnya, boleh membawa tongkat dan sandal, tetapi tidak perlu bawa baju berlebihan. Penegasan Yesus kepada muridnya dalam persiapan misinya ini bukan karena barang-barang itu tidak perlu, melainkan kalau para murid disibukkan dengan uang, pakaian, dan barang lain, maka perhatiannya tidak pada pelayanan dan misi, tetapi pada apa yang melekat pada dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, selain menganjurkan menjalani hidup seorang utusan yang berpikir mana yang perlu, mana yang penting dan mendesak untuk karya misi, Yesus menegaskan pula bahwa dalam bermisi kita harus menyatu dalam kehidupan umat. Keterbukaan umat dan kebersamaan dengan mereka adalah sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan kehendak Allah. Melalui kebudayaan setempat, seorang misionaris dan utusan Yesus dituntut memasukkan nilai-nilai Kristiani dalam situasi masyarakat tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan perutusan yang diberikan Yesus kepada para murid tidak hanya berhenti pada peristiwa masa lalu ketika murid pertama diutus, namun tetap dan berlaku untuk setiap orang beriman Kristiani, terlebih karena persembahan dirinya untuk para terpanggil secara khusus, imam, biarawan, dan biarawati. Berkat pembaptisan, setiap dari kita tidak hanya dikuduskan, melainkan dipilih dan diutus mengobarkan budaya kebenaran dalam semangat kenabian, untuk mewujudkan kekudusan hidup dalam semangat imamat, dan membangun persekutuan sebagai citra Allah dalam semangat rajawi. Saudara-saudari yang terkasih, tuntutan zaman ini rupanya membutuhkan para murid Yesus yang setia pada sabda Allah yang terwujud dalam hidup yang konkret. Umat membutuhkan seseorang yang bisa diteladani dan dicontoh, bukan hanya yang pandai dan pintar. Ketika dunia berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaan,
Tentunya para imam dan religius memberikan teladan bagaimana harta benda digunakan untuk berbuat kasih dan menolong. Ketika orang berlomba-lomba mencari hidup yang hedonis dan nyaman, para murid Yesus harus berani menjadi pribadi yang siap berjerih payah. Ugah hari akan makanan, pakaian, uang, dan fasilitas kiranya merupakan cara terbaik untuk mengobarkan kembali daya kekuatan roh yang telah diterimakan dalam tahbisan maupun kaulnya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita dengan tulus dan gembira melayani perutusannya, Tuhan akan menambahkan apa yang kita butuhkan. Kalau kita mencari kesibukan hanya untuk memenuhi keinginan ego kita, rahmat Tuhan akan semakin jauh dari diri dan perutusan kita. Maka, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berusaha menjalankan perutusan kita masing-masing dengan memperhatikan apa yang diserukan Yesus kepada para muridnya, di mana hendaknya kita selalu memikirkan apa yang perlu dan mendesak dalam menjalani perutusan itu, sehingga pewartaan yang kita lakukan menjadi efektif dan berbuah sebagaimana diharapkan Tuhan Yesus kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, bantulah aku untuk selalu memiliki pendirian yang teguh dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah dunia zaman ini. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, aku pun mampu melakukan kebaikan kepada sesama dengan tulus. Doa ini kuhaturkan kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.